Jadi di sini kali ini kita akan belajar tentang, KR ya, seputar bab pertama yaitu enzim biokatalis. Nah, di enzim biokatalis ini, gue bagi jadi 5 topik, yaitu pertama pengantar, lalu tata nama dan klasifikasi, lalu enzim sebagai protein, enzim sebagai biokatalis, lalu yang terakhir itu pembagian molekul enzim. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu yaitu pengantar. Nah, apa itu enzim? Nah, enzim ini merupakan protein yang memiliki aktivitas katalitik. Ya, jadi sebuah protein yang punya efek untuk mempercepat reaksi. Singkatnya seperti itu. Lalu, enzim ini berasal dari sel hidup. Ya, contohnya apa? Contohnya seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme lainnya ya, sel hidup. Hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Nah, habis itu tujuan utama enzim itu untuk apa? Untuk mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi reaktan. Nah, jadi gambarannya gini. Ini kan tujuan enzim itu untuk mempercepat reaksi ya. Nah, tujuan mempercepat reaksi itu agar kinerja industri itu baik ya. Nah, adapun mekanismenya bagaimana menurunkan energi aktivasi itu kurang lebih seperti ini. Ada misalnya ini kan ada sebuah kurva energi aktivasi ya. Kalau misalnya dengan enzim, maka energi aktivasinya itu akan bisa dikatakan menurun kayak gini ya. Energi aktivasi enzim itu efek dari katalis. Nah, apa akibatnya kalau energi aktivasi menurun? Nah, akibatnya itu reaksi jadi cepat ya. Cepatnya tuh karena apa? Karena frekuensi tumbukan itu meningkat antara molekul ya. Nah, akibat dari frekuensi tumbukan meningkat, maka apa? Chance menjadi produk itu tinggi ya. Setelah chance menjadi produk tinggi, lalu apa? Akhirnya konsentrasi meningkat gitu. Meningkat dalam waktu singkat. Seperti itu ya alur dari enzim ini. Nah, lalu tata namanya bagaimana? Nah, tata namanya terbagi jadi dua, yaitu umum dan juga sistematik. Nah, yang pertama umum atau non sistematik ini nggak ada aturan khusus, jadi dia itu seperti trivial aja, nggak ada informasi kimiawinya. Contohnya urease dan arginase ya, yang ada ciri khas akhiran asenya ada, ataupun yang tidak ada akhiran ase itu seperti pepsin dan juga tripsin. Itu contoh penamaan dari penamaan umum. Nah, kalau penamaan sistematik, nah contohnya itu dia itu penamaan yang berdasarkan tipe reaksi di katalisis ya. Nah, klasifikasinya tuh ada 6. Pertama, oksireduktase. Kata kuncinya oksiredu, maka yang reaksi yang dikatalis itu redoks ya. Oksidasi reduksi. Lalu kalau transferase, kata kuncinya itu trans, maka dia tuh reaksi pemindahan gugus fungsional. Kalau misalnya klasifikasinya itu hidrolase, nah berarti kata kunci hidro dia tuh reaksi itu hidrolisis. Nah, sedangkan kalau liase itu pemecahan ya, pemecahan ikatan, tapi selain dari hidrolisis dan oksidasi. Selain dua itu. Isomerase itu reaksi isomerisasi yang dikatalisis. Nah, lalu ligase ini itu pembentukan ikatan akibat dua senyawa berbeda dengan energi dari penguraian ATP. Oh ya, ini gue kelupaan jelasin apa itu katalisis. Katalisis itu singkatnya sebuah proses peningkatan reaksi ya, itu katalisis. Nah, habis itu kita lanjut contoh dari penamaan sistematik itu gimana. Contohnya kayak gini, misalnya ada histidin karboksilase dengan kode EC411.2. Nah, cara ini maksudnya apa? Maksudnya itu adalah di sini ada
kata EC. EC ini merupakan singkatan dari Enzyme Commission Number, ya, seperti anggapnya kayak kode gitu. Nah, dari kode ini baru ada muncul angkanya 41122. Nah, 4 ini merupakan kode dari liase alias kelas utamanya. Tadi liase itu apa? Liase itu jenis yang buat pemecahan ikatan selain hidrolisis dan oksidasi, ya. Nah, kalau 4.1 itu kode buat karbon-karbon liase. Nah, buat pemecahan C dengan C, atom C dengan C. Nah, kalau 411 itu tuh pemecahan buat karboksilase. Pecahan itu antara C dengan COO-. Ini karbon, kalau ini karboksi, ion karboksi, makanya karboksilase. Lalu yang terakhir ini 41122 ini merupakan histidin karboksilase, ya, nama keseluruhan ini. Nah, dia itu apa? Dia itu subkelas yang menjelaskan bahwa terjadi pemecahan C dengan CO- dalam histidin, sebuah senyawa, kayak gitu. Jadi gitu cara baca dari penamaan sistematika. Habis ini kita lanjut ke topik ketiga, ya, yaitu enzim sebagai protein. Nah, enzim sebagai protein itu merupakan jenis protein globular, ya. Globular ini sejenis dengan bentuk bola atau sferis, ya, kayak bumi gitu, kayak mungkin agak merata tapi agak mendekati bulat gitu. Nah, lalu di sini enzim sebagai protein itu makan molekul, yang artinya dia tuh memiliki berat molekul yang besar, ya. Nah, lalu enzim sebagai protein itu aktivitas katalitiknya tuh bergantung pada integritas struktur protein. Nah, singkatnya gimana? Artinya tuh simpel kayak gini. Aktivitas katalitik enzim bakal hilang kalau misalnya sebentar. Nah, bakal hilang kalau misalnya satu atau berapa peptida itu putus. Nah, kayak contohnya karena ada asam kuat ataupun tripsin. Nah, lalu yang kedua tuh aktivitas katalitik enzim bisa hilang kalau lipatan rantai polipeptida yang khas dari protein itu berubah, mungkin akibat temperatur atau pH-nya ekstrim, kayak gitu. Jadi kondisi kedua ini mempengaruhi aktivitas katalitik dari enzim, ya. Katalitik itu apa? Katalitik itu proses peningkatan kecepatan, ya, gitu, ya. Lalu topik keempat itu enzim sebagai biokatalis. Nah, di sini jelaskan kalau enzim sebagai biokatalis itu tujuan untuk mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, enzim sebagai biokatalis itu dia itu mempengaruhi laju konversi substrat menuju produk. Nah, lalu enzim sebagai biokatalis itu efisien, katalisnya efisien karena dengan jumlah yang sedikit dia tuh bisa meningkatkan laju reaksi yang cepat, ya. Jadi dibandingkan metode peningkatan kecepatan lainnya, ini enzim tuh paling efisien. Soalnya jika meningkatkannya tuh dengan mungkin temperatur ataupun tekanan itu jauh lebih boros, ya. Nah, lalu sifat enzim sebagai biokatalis yang terakhir tuh spesifik terhadap substratnya, kayak gitu. Lalu topik kelima ini ada pembagian molekul enzim. Yang pertama nih berdasarkan struktur, dia tuh ada 3, ada holoenzim, apoenzim, dan koenzim. Nah, singkatnya holoenzim ini merupakan keseluruhannya, ya. Dan kalau dipecah itu akan membentuk apoenzim dan koenzim. Nah, holoenzim ini merupakan enzim katalitik, ya, yang punya efek pemercepat dengan gugus prostetik. Gugus prostetik ini merupakan sebuah ikatan gugus yang mengikat antara kedua ini, antara apoenzim dengan koenzim. Nah, di apoenzim ini dia itu merupakan protein inaktif karena gak ada gugus prostetik. Jadi apoenzim ini protein, tapi dia gak bisa ngasih efek katalitik, ya, karena si efek katalitik itu ada di si koenzim ini, gitu. Jadi diibaratkan apoenzim ini seperti enzim yang gak aktif, kayak gitu, karena gak bisa ngasih efek katalitik. Lalu yang koenzim, kita bahas yang ketiga ini
struktur ketiga ini merupakan zat non protein ya yang memberikan efek atau sifat katalitik. Nah, koenzim ini umumnya tuh sifat organik ya atau vitamin bentuknya. Nah, tapi kalau koenzimnya itu berasal dari anorganik ya, kayak ion besi, ion metal, Mg atau Zn zinc, itu disebutnya dengan kofaktor ya, kayak gitu. Lalu yang terakhir tuh ada pembagian molekul enzim berdasarkan fungsi katalitik ya. Nah, kayak gini ada gambar. Kalau kayak gini, yang dari sini dulu deh. Nah, ini namanya pusat aktif ya. Yang rongga ini namanya pusat aktif. Rongga. Nah, sedangkan kalau yang ini dinding di sini, yang besar ini merupakan sisi aktif ya. Ya. Nah, lalu yang di tengah sini itu bagian pelaksana reaksi katalitiknya. Lalu yang kecil di sini di samping ada celah efektor, yang di sini juga ada koenzim. Nah, jadi di katalitik ini dibagi jadi dua ya, dua sisi ya. Sisi yang ada satu celah besar ini itu buat sisi aktif ya. Makanya yang di sini itu namanya pelaksana reaksi katalitik. Yang ada satu lubang besar, singkatnya gitu. Tapi kalau yang ada lubang kecil ini, dua ini, dia tuh disebutnya bagian pengendali reaksi katalitik. Ya, ini pelaksana, ini pengendali. Itu bedanya. Nah, semoga video ini bisa dimengerti. Terima kasih.